Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Saya percaya sekalipun kita beribadah secara online, hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa jamahan-Mu, kuasa-Mu ada di dalam setiap rumah-rumah kami ya Bapa. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan terus berusaha melakukan firman-Mu selama kami ada di muka bumi ini. Berkati setiap umat-Mu, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang terluka, berikan mereka kekuatan yang menghadapi kesesakan ya Tuhan di hari-hari ini. Yesus adalah jawaban atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, yang angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu, Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau penghibur kami. Haleluya. Kinayaralamo, Sambania, Sambania, puji Dia, kasih setia-Mu, Tuhan, tak berkesudahan selamanya. Kami rasakan segala kebaikan-Mu, kami puji nama-Mu, oh Jesus. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Come on, singing hallelujah. Jesus, Jesus, Lord Jesus. Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Jesus, Hallelujah.
Yes. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Come on, sing. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Come on. Katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua yang katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh yeah. Come on. Yeah, yeah, yeah. Bersama-sama sekali lagi katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Semuanya katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Semuanya yang katakan berseru. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia
berkuasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, COVID-19 ini dihancurkan dalam nama Yesus. Semuanya segera berlalu ya Tuhan. Kalau Engkau yang sudah berjanji, pasti Engkau yang akan menggenapi Tuhan. Engkau berkuasa atas segalanya. Haleluya. Amin. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah yang menjadi pedoman kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan segala-galanya bagi kita. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, tidak mungkin Dia akan mendustainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami dampak daripada pandemi ini, mungkin kau mengalami dampak secara pekerjaan, secara bisnis, kesehatan. Mungkin engkau mengalami putus kontrak dari perusahaan. Engkau bingung bagaimana caranya engkau dapat bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang berkata, aku yang akan memelihara kehidupanmu, aku yang akan menjaga kehidupanmu. Maukah engkau tetap percaya? Aku yang akan membuat perbedaan di tengah-tengah goncangan ini. Asalkan engkau bersungguh-sungguh menaati segala firman dan janji-janji. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang di rumah. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman, pengharapan dan kasih ya Tuhan Yesus. Itu boleh muncul dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan, mereka diberikan kekuatan ya Tuhan. Dari puji-pujian, dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Iman mereka bangkit, percaya mereka bangkit ya Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Setelah semua ini berlalu ya Tuhan Yesus, kami akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya mengundang saudara yang ada di rumah, engkau boleh membuka kedua tanganmu berserah. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Terimalah janji-janjinya melalui kebenaran firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ibadah online lagi. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jangan banyak keluar rumah, kalau tidak penting sekali. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah saya pada hari ini adalah tetap kuat dalam badai hidup. Di
dalam masa COVID ini perekonomian sempat macet dan kemudian banyak sekali masalah-masalah baru yang muncul ya. Dan kita lihat kriminalitas juga meninggi dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang diliburkan, dirumahkan gitu. Dan kemudian mereka kehilangan penghasilan dan ini membuat kehidupan mereka menjadi makin berat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai hidup kita ini kadang-kadang bisa membuat kita menjadi hidup dalam ketakutan, hidup dalam stres, frustasi. Kita bingung apa yang harus dilakukan. Pertolongan Tuhan gak datang-datang juga. Gak tahu apa harus dilakukan lagi. Besok bagaimana? Nah, ini membuat beberapa orang menjadi begitu tertekan hidupnya. Hidupnya begitu menderita. Hidupnya begitu berat, Bapak Ibu. Dan banyak orang yang mulai ragu kepada Tuhan. Iman mereka mulai goyah. Kalau Tuhan ada, di manakah Tuhan pada saat ini? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berseru kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak tolong? Dan ini membuat mereka mulai ragu, mereka mulai iman mereka mulai goyah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita itu bisa bertahan di dalam goncangan hidup kita. Supaya kita tetap kuat dan kita akan mengalami terobosan dalam masalah ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa tetap menang. Saya mau ajak kita untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat ke-35. Markus 4 ayat ke-35. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, satu kali mereka menaiki perahu dan waktu itu Yesus tidur di buritan perahu. Dan tiba-tiba datanglah angin topan, gelombang menimbus perahu tersebut. Dan mereka ketakutan, murid-murid begitu ketakutan dan membangunkan Yesus. Saya agak bingung juga melihat keadaan seperti itu. Saya sering naik perahu. Dulu saya pelayanan di kampung laut, saya sering naik perahu. Saya pernah naik perahu yang kecil, saya pernah naik perahu yang besar, saya pernah naik ferry, saya pernah naik macam-macam perahu. Naik yang jet punya, saya pernah naik. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin di dalam keadaan taupan, mengamuk, Yesus itu bisa tidur dengan enak, saudaraku. Saudaraku, apa yang saya pikirkan, kemungkinan Yesus itu sengaja membiarkan reaksi daripada anak-anak itu, reaksi daripada murid-murid ketika menghadapi angin topan. Dan apa yang terjadi pada saat tersebut? Murid-murid begitu ketakutan. Mereka takut mati. Mereka bangunkan Yesus. "Yesus, kita ini udah mau mati loh. Kok yuk tenang aja gitu." Emang Yesus tidak khawatir, tidak peduli. Saudaraku, Yesus kemudian bangun dan kemudian menghardik angin topan itu, menghardik badai tersebut, dan seketika danau itu menjadi teduh sekali. Seketika semua angin ribut itu menjadi hilang, saudaraku. Teduh sekali, saudaraku. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, tentu saja ini adalah pertanyaan yang cukup aneh. Karena apa? Siapa sih yang tidak takut ketika engkau dalam perahu dan kemudian ada badai, ada gelombang yang begitu ganas? Tentu saja perahu itu bisa terguling, tentu saja mereka bisa mati. Bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak takut? Tentu saja itu bisa membuat kita takut. Tetapi kenapa Yesus mempertanyakan hal tersebut? Yesus tanya, mengapa kamu tidak percaya? Nah, poinnya ada di sini. Masalahnya adalah kepercayaan. Yesus berharap murid-muridnya itu bisa percaya kepada dia. Bahwa Yesus ada di dalam perahu tersebut. Bahwa tidak akan ada terjadi apapun karena Yesus ada di dalam perahu tersebut. Barangkali juga Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya betapa dahsyatnya, betapa berkuasanya dia terhadap alam, saudaraku. Nah, hari itu murid-murid belajar, saudaraku, bagaimana Yesus itu bisa menghardik badai dan menjadi diam seketika. Diam, tenanglah. Dan kemudian itu menjadi diam dan tenang, saudaraku. Saudaraku, kenapa Yesus katakan, mengapa kamu tidak percaya? Ada keraguan-raguan, ada ketakutan. Mereka takut mati. Walaupun Yesus ada di dalam perahu, mereka tetap takut mati. Kalau mereka takut mati, mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah tersebut, saudaraku. Dan itu membuat Yesus menegur mereka. Hari ini supaya kita bisa kuat, kita bisa mengatasi badai kita bisa hidup kuat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenalilah Tuhan Allahmu dan percayalah kepada Dia. Saudaraku, tidak setiap orang yang berkata dia percaya kepada Tuhan, yang berkata dia beriman kepada Tuhan, yang adalah orang Kristen, tetapi dia mengenal Tuhan Allahnya dengan baik. Tidak semua orang begitu. Saya melayani begitu banyak orang, tetapi mereka tidak begitu tahu, tidak begitu yakin ke atas apa yang mau Tuhan lakukan, atas apa yang Tuhan rancangkan, atas karakter Tuhan, pribadi Tuhan. Saudaraku, ketika mereka sedang menghadapi masalah yang begitu menakutkan, ketika mereka takut bakal mati. Mereka takut bakal mati oleh penyakit. Mereka takut bakal mati kelaparan. Mereka takut ini dan takut itu. Saudaraku, mereka sedang menunjukkan bahwa Tuhan tidak sanggup tolong mereka. Mereka sedang menunjukkan bahwa mereka tidak yakin Tuhan bisa menolong mereka. Padahal Tuhan ada di dalam perahu kehidupan mereka. Saudaraku, kita perlu mengenal Tuhan kita dengan baik. Ketika kita tidak kenal pribadi Tuhan kita nggak bisa mempercayainya dengan segenap hati kita. Mari kita hari ini kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan kita. Kita perlu tahu betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dia mau berkorban, memberikan nyawanya supaya dia bisa mencurahkan kasihnya. Supaya dia bisa membebaskan kita dari hukuman maut, hukuman kebinasaan kekal di neraka. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia memberikan dirinya supaya kita bisa bebas dari cengkraman dosa, bebas dari cengkraman iblis, bebas dari cengkraman kutuk-kutuk, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Saudaraku, dia sangat mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita dan dia mau memberikan dirinya untuk disiksa, dipukul, dicambuk, dimahkota duri, dipaku, digantung di kayu salib, bahkan memberikan nyawanya supaya dia bisa menyembuhkan kita, supaya dia bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan hidup kita selanjutnya? Bagaimana mungkin dia tidak akan menolong kita? Bagaimana mungkin dia tidak akan memberkati hidupmu? Ketika kita tidak memahami kasih-Nya, kita tidak tahu apa yang sudah dia lakukan, sebesar apa pengorbanan dia untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita. Kita nggak bisa
percaya. Tetapi semakin kita mengenal apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Semakin kita mengerti kasih-Nya. Semakin kita merenungkan tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita merenungkan atas kesetiaan-Nya. Kita merenungkan bagaimana Tuhan selama ini menolong kita tepat pada waktunya. Semakin kita merenung akan kasih-Nya. Semakin kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib. Dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Semakin kita baca firman Tuhan, kita melihat kedahsyatan dia. Kita akan semakin tenang. Kita akan semakin percaya. Kita akan semakin tidak takut. Karena apa? Karena kita tahu Yesus ada di dalam perahu hidup saya. Yesus pasti menjaga hidup saya. Dia tidak akan membiarkan saya binasa. Dia tidak akan membiarkan saya dan keluarga saya mati kelaparan di masa COVID ini. Dia tidak akan membiarkan saya mengalami COVID. Dia tidak akan membiarkan saya mati oleh penyakit. Dia tidak akan membiarkan saya karena dia sangat mengasihi saya. Dan dia sangat berkuasa. Dia hebat, dia dahsyat. Saudaraku, apapun masalah yang kau hadapi pada hari ini, engkau harus percaya bahwa Tuhan Allahmu, Yesus itu sangat amat dahsyat. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, kita banyak bersekutu, kita banyak menyembah Dia, kita banyak ada di dalam hadirat Dia, banyak merenung akan kasih-Nya, banyak mengucap syukur, kita merenung apa yang sudah Tuhan kerjakan dan kita mengucap syukur. Saya mau katakan, engkau akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Roh Kudus akan menyingkapkan pribadinya, karakternya kepadamu. Engkau akan melihat Tuhan kita sebagai Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami bahaya besar. Tuhan yang akan selalu menolong tepat pada waktunya. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mau mengasihi, Tuhan yang mau berkorban. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kita akan melihat pribadi-pribadi itu muncul. Kalau engkau melihat pribadi Tuhan yang kalau berjanji pasti ditepati. Tuhan yang tidak bisa berdusta, maka engkau akan mempercayai Dia. Engkau akan percaya kepada firman-Nya karena kau tahu bahwa Dia tidak mungkin berdusta. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Apa yang Dia janjikan di firman Tuhan pasti Dia lakukan. Engkau akan tenang. Engkau akan tidak takut, engkau tidak khawatir sekalipun engkau sedang menghadapi badai. Karena kau tahu Tuhan yang aku kenal itu, Dia pegang kendali atas segala keadaan. Hari ini kita mau banyak mengenal Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang menunjukkan bagaimana dia begitu percaya kepada Tuhan. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia dipaksa untuk menyembah patung, dia ngomong, no. Saya tidak mungkin akan menyembah patung. Saya akan menyembah Tuhan Allahku. Ya enggak? Dia diancam. Kalau kau enggak menyembah, aku lempar ke dalam dapur api. Bahkan dapur apinya dipanaskan 7 kali lipat. No problem lah. Mau dipanaskan berapa kali lipat. Saya tidak mungkin akan menyembah patung. Saya menyembah Tuhan. Kalau Tuhanku bisa tolong, Dia pasti tolong. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saudaraku, ini adalah pernyataan iman dia. Betapa dia percayanya kepada Tuhan dan dia tidak mungkin akan gantikan dengan yang lain. Dan apa yang terjadi ketika dia dilempar ke dalam dapur api mereka. Saudaraku, dan raja melihat, raja berkata, bukankah kita melempar 3 orang ke dalam dapur api? Kok saya melihat ada 4? Tampaknya yang satu itu adalah anak dewa. Saudaraku, betul sekali. Anak dewa yang dikatakan oleh mereka itu ada bersama kita selalu. Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Apapun keadaanmu, dapur api yang sepanas apapun yang sedang kau hadapi pada hari ini, kau harus percaya bahwa Dia selalu menyertaimu dan Dia pegang kendali dan Dia akan membebaskanmu karena Dia sangat amat mengasihimu. Kenali Tuhan kita dan percayalah sungguh-sungguh kepada Dia. Engkau tidak akan pernah kecewa karena Dia selalu menjagamu. Itu hal yang pertama, saudaraku. Ketika Abraham di dalam keadaan di kampung halamannya, Tuhan panggil
untuk keluar dari kampung halamannya, Tuhan janjikan kepada dia, aku akan jadikan engkau bapak banyak bangsa. Kau akan punya keturunan. Kau lihat itu, langit. Berapa banyak jumlah bintang itu kalau kau bisa hitung. Sedemikian banyaklah keturunanmu. Saudaraku, Abraham menjadi percaya. Dia meninggalkan kampung halamannya dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran yang kita dapatkan melalui Abraham. Di dalam Roma pasal 4 ayat ke-17. Bagaimana Abraham itu begitu percaya kepada Tuhan. Roma 4 ayat 17. Mulai dari ayat 17 saya bacakan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup menghidupkan orang mati dan Allah sanggup membuat apa saja dari yang tidak ada menjadi ada dengan hanya berfirman. Dia begitu percaya Allah yang demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, dia percaya kepada pribadi Tuhan. Tuhan yang pencipta segala sesuatu itu. Tuhan yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya dengan firman-Nya. Dia percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada alasan untuk dia bisa berharap. Usianya udah mau 100, tubuhnya udah reot banget, udah lemah banget. Istrinya Sarah, sudah rahimnya udah tertutup. Nggak mungkin secara logika dia bisa punya anak. Tetapi dia percaya, karena apa? Dia percaya pribadi itu. Pribadi yang dahsyat yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia percaya ketika pribadi itu berkata, aku akan menjadikan engkau bapak banyak bangsa, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dia percaya. Walaupun kalau dia lihat lagi dengan matanya, kalau dia berpikir dengan logikanya, tidak ada dasar dia bisa berharap. Tapi kepercayaannya itu membuat dia begitu bergairah. Dia tidak lemah imannya. Dia terus percaya, dia tidak mau lihat tubuhnya yang sudah umur 100, dia tidak mau lihat tubuhnya sudah lemah, dia tidak mau lihat rahim istrinya yang sudah tertutup. Dia mau lihat kepada pribadi yang memberikan janji tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya, hidupnya, dan memberikan hidup yang baru, menjanjikan hidup yang baru kepada kita. Percayalah kepada Dia. Percayalah apa yang Dia janjikan, itu pasti Dia akan genapi. Ketika kau bisa percaya kepada pribadi tersebut, engkau tidak akan pernah takut menghadapi badai yang sedahsyat apapun. Hal yang kedua. Yang pertama adalah kenali pribadi Tuhan kita. Kenali Tuhan kita dan percayalah sungguh-sungguh. Yang kedua, kenali diri kita sebagai ciptaan yang baru. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita sekarang adalah ciptaan yang baru. Saya mau ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Alkitab mencatat bahwa kita yang ada di dalam Dia, di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru tidak sama dengan yang lama. Saya bukan lagi saya yang lama. Saya yang lama, hidup saya begitu bejat, begitu brengsek, begitu rusak. Saudaraku, kehidupan saya yang tidak punya pengharapan, tidak ada masa depan. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika saya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya, maka Alkitab mengajarkan bahwa saya itu sekarang adalah ciptaan baru. Saudaraku, apakah itu ciptaan baru? Apa yang sudah berlalu, apa yang baru? Kita perlu pahami. Ketika kita tidak memahami apa yang baru, kita tidak memahami siapakah diri kita sebagai ciptaan yang baru, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Saudaraku, Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saya ajak kita baca. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Bahwa Dia mau kita, mata hati kita terang, supaya kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ada pengharapan yang terkandung. Apakah itu? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Yaitu kita ini, saudaraku. Ada kekayaan kemuliaan yang sudah Dia siapkan bagi kita. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Saudaraku, ada kuasa yang dahsyat, yang hebat bagi kita yang percaya. Tetapi ketika kita tidak memahami ini, kita tidak memahami ada kuasa yang menyertai kita yang dahsyat. Kita tidak memahami ada kemuliaan, ada kekayaan, ada berkat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Karena kita tidak mengerti. Makanya Tuhan berkata bahwa supaya engkau mengerti, supaya mata hatimu terang. Hari ini hidup kita adalah hidup yang baru. Tahukah Bapak Ibu, ketika Yesus mati bagi kita, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu mengubah, memberikan satu hidup yang baru bagi kita. Kita yang tidak berpengharapan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan hidup kita. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah terjebak dengan dosa. Dari kecil kita melakukan dosa sampai kita besar. Di seluruh dunia tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, upah dosa adalah maut. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari maut? Kita nggak ada cara, saudaraku. Kita pasti akan binasa dan pasti akan masuk ke dalam hukuman neraka selama-lamanya. Kita pasti akan binasa kekal selama-lamanya karena kita berdosa dan kita tidak mungkin bisa lepas, saudaraku. Kita nggak bisa buat pahala sebanyak-banyaknya, nggak bisa cukup, saudaraku. Saudaraku, kita akan mengalami kebinasaan, nggak bisa lepas. Dan kemudian karena kita berdosa, kita hidup di bawah kutuk. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong, terkutuklah tanah, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Saudaraku, ketika kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam kutuk. Kita setengah mati menjalani hidup kita, saudaraku. Kita dalam cengkraman iblis, kita hidup di dalam sakit penyakit, kita hidup di dalam macam-macam, saudaraku. Dan itu sangat tidak ada pengharapan, saudaraku. Saudaraku, tetapi waktu Yesus mati bagi kita, Yesus itu tak berdosa, Dia menggantikan kita. Dan Dia mau mati menggantikan hukuman mati yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dia gantikan supaya kita tidak perlu lagi dihukum mati. Dan karena kita sudah dihukum dosa kita, Dia yang menjalani. Maka dosa kita itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Maka kita dianggap sebagai tidak berdosa. Kita tidak lagi di bawah cengkraman dosa. Dosa tidak bisa menguasai kita lagi. Kalau dulu kita mau lepas dari dosa, kita susah. Tetapi setelah Yesus memerdekakan kita, kalau kita mau bebas dari dosa kita, dari narkoba, dari zina, dari apapun, kita bisa bebas. Karena apa? Yesus telah memutuskan itu, saudaraku. Dan kita bebas, kita tidak lagi dihukum mati, kita bebas, kita tidak lagi
kita akan menerima hidup yang kekal. Yang dulu kita tidak mungkin bisa. Dan kita tidak lagi dikuasai oleh akibat dosa. Tadi kutuk tersebut adalah akibat dosa. Karena dosanya sudah tidak diperhitungkan, maka akibatnya juga tidak berlaku lagi atas kita. Maka kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Karena kutuk itu pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, pada saat dia disiksa, dipukul, dia menanggung sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh setiap goresan, setiap luka-luka itu, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit. Tuhan membebaskan kita dari kutuk. Tuhan melepaskan kita dari hukuman maut, kebinasaan kekal. Tuhan berikan kepada kita sorga. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan. Tuhan katakan apa? Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Tadi terkutuklah dengan susah payah kau akan mencari rezeki. Sekarang Tuhan berkati. Tuhan akan memberikan kepada kita kelimpahan. Saudaraku, inilah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mengerti, maka kita akan ditipu oleh iblis. Iblis adalah pencuri, pembunuh, peminasa. Iblis adalah penipu. Dan dia akan menipu kita. Ketika engkau tidak tahu statusmu sebagai anak Allah sekarang. Bahwa kau sekarang tidak lagi dikuasai oleh iblis. Kau sekarang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit. Kau sekarang tidak lagi dikuasai oleh kutuk. Kau sekarang orang merdeka. Kau sekarang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan engkau sekarang merdeka, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah warga kerajaan sorga. Tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa mencengkram engkau. Yang bisa membunuh engkau, yang bisa menguasai engkau. Tidak lagi. Kita ini anak Allah. Status kita ini sekarang adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah yang tidak bisa dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut. Kecuali kita memberi akses kepada iblis menguasai kita. Karena kita tidak tahu. Kita dibodohin, kita ditipu lagi. Dan kita memberi kuasa kepada iblis menguasai kita. Saudaraku, seperti kalau misalkan saya punya hutang. Dan kemudian ayah saya membayarkan semua hutang saya yang begitu banyak. Dia sudah bayarkan. Dan kemudian dia kasih surat bukti pembayarannya kepada saya. Saya sudah bereskan hutangmu. Bapakku yang kaya itu membereskan semua hutang saya. Saya tidak lagi dijerat oleh hutang. Saya tidak lagi dikuasai oleh hutang. Tidak tiba perusahaan nakal. Dia mengirimkan debt collector yang ganas. Debt collector yang menakutkan. Menggertak. Menakuti saya. Mengancam saya. Dengan tagihan hutang. Saudaraku, kalau saya tidak tahu bahwa saya sudah dilunaskan hutang saya oleh bapak saya, maka saya akan ketakutan oleh debt collector. Saya akan diintimidasi. Saya akan ditakut-takuti. Saya akan ketakutan, saya akan dikuasai oleh dia. Dan saya mungkin akan membayar sesuatu yang tidak perlu saya lakukan. Tetapi ketika saya mengerti status saya sekarang adalah orang merdeka. Saya tidak lagi berhutang. Saya ini sudah merdeka. Maka ketika ada debt collector datang, ketika dia mulai mengintimidasi saya, dia menakuti saya tunjukkan bukti pembayaran. Hanya kau keluar dari hidupku. Kau tidak boleh mengganggu aku. Aku sudah merdeka, aku sudah bayar hutang ini. Bapakku sudah membereskannya. Saudaraku, saya tidak akan bisa diintimidasi. Karena apa? Saya tahu saya sudah lunas hutangku. Saya sudah merdeka. Saya tidak lagi terikat. Dan dia tidak bisa mengancam saya. Dia tidak bisa melakukan hal yang buruk kepada saya. Saudaraku, banyak sekali anak Tuhan diintimidasi oleh iblis. Iblis memberikan cobaan. Iblis setiap hari berusaha memberikan cobaan, memberikan sakit penyakit, memberikan semua cobaan ke dalam hidup kita. Dan kita setiap hari dikendalikan oleh iblis. Kita sibuk membereskan cobaan A, cobaan B, cobaan C, cobaan D. Terus menerus sepanjang hidup kita. Kita pusing setiap hari cuman untuk mengatasi cobaan. Cuman untuk berusaha untuk membereskan cobaan demi cobaan. Saudaraku, berapa banyak kita
tahu bahwa status kita ini sekarang adalah orang merdeka. Sudah dimerdekakan oleh Yesus. Yesus sudah membereskan semua. Kita harus melawan iblis. Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan dia memberikan kepada kita perlengkapan rohani. Dia mau supaya kita melawan iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Mari saya ajak kita melihat di dalam Efesus pasal ke-6. Efesus pasal ke-6. Ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dia mau kita kuat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat baik-baik, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis seolah-olah mau berkuasa, seolah-olah engkau belum merdeka. Seolah-olah dia masih bisa menguasai engkau, dia masih bisa memperbudak engkau, dia bisa menghancurkan engkau. Itu tipu, itu tidak sebenarnya. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iblis akan mencobai, kita akan mengalami cobaan, saudaraku, tetapi Tuhan katakan supaya kamu bisa tetap berdiri. Kamu lawan itu penguasa-penguasa, roh-roh jahat itu, kau lawan dia, itu adalah tipu muslihat. Dan Tuhan katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dapatkan kebenaran firman Tuhan, dan berbaju jirakan keadilan. Keadilan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah righteousness, sebagai orang benar. Engkau berbaju jirakan sebagai orang benar. Engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Engkau tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa tidak lagi diperhitungkan kepadamu. Pakai baju cirah sebagai orang benar. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kita memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan itu. Kematian Tuhan Yesus buat kita. Dan segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Pakai imanmu. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Kenakan ketopong keselamatan. Ingat bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Pergunakan pedang roh kita. Firman Allah. Kita harus tunjukkan surat bukti pembayaran kita kepada penagih hutang yang nakal itu. Hei, dengar baik-baik. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Dan kita tunjukkan kepada dia. Saudaraku, kita perlu memahami status kita. Kita harus mengerti bahwa iblis mengintimidasi, menipu. Seolah-olah kita masih bisa dikuasai. Tapi mari kita tolak dia, kita lawan dia. Ada seorang wanita. Wanita ini dia didiagnosa terkena kanker payudara, saudaraku. Dia mendapatkan kanker payudara yang ganas, saudaraku. Dan dia begitu shock. Dan kemudian wanita ini dia pulang. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ingatkan kepada dia. Dia mendapatkan satu pengajaran. Dia pernah mendengar satu pengajaran. Dikatakan bahwa iblis itu penipu. Dia ingat akan satu firman Tuhan yang mengatakan demikian di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat ke-17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dia percaya kepada firman ini, dia katakan sama seperti Yesus. Demikian juga saya hidup di dunia ini. Sebagaimana Yesus hidup, demikianlah saya hidup di dunia ini.
Saudaraku, dia berseru, dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku sama seperti Engkau, sebab aku sekarang adalah ciptaan baru yang diciptakan di dalam Engkau. Maka dia berkata, sama seperti Engkau, Engkau tidak ada kanker Tuhan, di dalam tubuhmu tidak ada kanker. Demikian juga tubuh saya tidak seharusnya ada kanker. Dan dia menolak kanker itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Besok paginya ketika dia bangun, kanker itu tiba-tiba sudah hilang, saudaraku. Saudaraku, kita akan berkata, wow, yes, mujizat. Tapi saya mau kasih tahu, ini bukan mujizat buat si perempuan itu. Tetapi ini adalah hukumnya Tuhan. Ini adalah statusnya kita sebagai anak Allah, tidak lagi dikuasai. Tetapi iblis mau menipu kita, dia memberikan penyakit supaya kita ini percaya bahwa dia bisa kuasai kita. Tetapi bukankah firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Saudaraku, ketika kita percaya status kita sekarang ini adalah bukan lagi ciptaan yang lama. Kita inilah ciptaan yang baru yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus pertahankan status kita. Dan itu akan terjadi. Ketika kita percaya bahwa status hidup kita sekarang adalah ciptaan yang baru sama seperti Yesus. Sebagaimana Yesus hidup, demikianlah saya hidup. Kalau Yesus hidup tidak ada sakit penyakit, demikianlah hidup saya tidak ada sakit penyakit. Saudaraku, ketika kau mempercayai, maka itu yang terjadi padamu. Saudaraku, ketika dia menceritakan kesaksian ini, dan seseorang yang ada di Amerika, saudaraku. Satu kali dia kena sakit pada lututnya, saudaraku. Dan dokter menyuruh dia untuk ini harus terapi. Terapi minimal harus 17 kali, saudaraku. Dan saudaraku, dia sudah menjalani beberapa terapi, tidak mengalami perbaikan sedikit pun. Dia begitu sakit, saudaraku. Sampai dia menjumpai kesaksian daripada wanita yang kanker ini yang disembuhkan. Maka dia juga mempercayai. Dia percaya bahwa bukankah saya juga adalah ciptaan baru. Dan kemudian dia mulai mengklaim, dia mulai meyakini, dia mempercayai bahwa aku juga ciptaan yang baru. Kalau aku adalah ciptaan baru diciptakan dalam Kristus Yesus, maka sama seperti Yesus tidak ada sakit lutut ini. Saya berkata bahwa saya juga tidak seharusnya sakit lutut. Dan dia berdoa kepada Tuhan, besoknya sakitnya hilang, saudaraku. Dan sejak saat itu dia tidak lagi sakit. Saudaraku, hari ini kita mau belajar percaya atas status kita yang baru. Kita tidak lagi dikuasai oleh iblis. Kita adalah ciptaan baru. Mari kita pelajari apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam ciptaan yang baru ini. Yang ketiga, yang pertama kenali Tuhan Allahmu. Yang kedua, kenali diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita hidup berdasarkan kebenaran. Saudaraku, ketika kita menerima Yesus sebagai ciptaan baru sekarang ini, kita tidak lagi hidup dengan nilai-nilai lama kita. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang sangat baik, tapi hidup yang Dia berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat ketiga, saya bacakan. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita mengerti bahwa manusia itu hidup bukan dengan makan, tetapi manusia itu hidup dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Saudaraku, manusia hidup dari berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan mau mengerti. Sebagai ciptaan yang baru, Tuhan sudah menyediakan berkatnya. Semuanya Dia sediakan kepada kita. Tadi yang sudah saya jelaskan itu. Dia taruh di dalam kerajaannya. Dan Dia mau engkau mengerti. Tetapi ketika engkau tidak mengerti, engkau akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat ke-31 Tuhan berkata demikian. Matius 6 ayat ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu.
Tuhan mau mengajak kita untuk berpindah dimensi. Kau jangan lagi seperti bangsa yang tak kenal Tuhan. Dulu memang kau gak kenal Tuhan. Sekarang kau setelah jadi anakku, Bapa tahu kebutuhan kamu. Tapi yang perlu kamu fokus hari ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau perlu mengerti kerajaan Allah sebab aku memberikan hidup yang terbaik di dalam kerajaan itu. Kau carilah kebenarannya. Maka semua yang kau butuhkan itu sudah ada di dalam kerajaan Allah. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan inginkan adalah kita mencari kerajaannya. Kita mendapatkan kerajaannya, kita mendapatkan kebenaran-kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, kebenaran yang kita peroleh dari firman Tuhan itu, ketika kita memahaminya, ini akan memerdekakan kita dari setiap apa yang kita hadapi. Saudaraku, Tuhan mau kita fokus. Matius pasal 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kepadamu diberitahu rahasia kerajaan sorga. Ketika engkau bisa mendapatkan rahasia ini, ketika kau dapatkan kebenaran tentang kerajaan Allah ini, kerajaan sorga ini, maka segala-galanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau punya itu akan ditambah. Tetapi kalau kau tidak mempunyai rahasia ini, kau tidak mengerti akan rahasia kerajaan sorga ini, rahasia kebenarannya, kau tidak mendapatkannya, maka apa yang ada padamu akan diambil. Siapa yang ambil? Bukan Tuhan, saya mau kasih tahu. Yang ambil adalah iblis. Iblis adalah pencuri. Dia akan mencuri keselamatan yang ada padamu. Dia akan tipu engkau terus. Dia akan curi berkat yang ada padamu. Dia akan curi kesehatanmu. Dia akan curi keluargamu. Dia akan curi Tuhanmu. Dia akan curi apapun yang ada padamu. Dia akan ambil, saudaraku. Saudaraku, ketika kita mengetahui rahasia kerajaan sorga, saudaraku, kita tidak bisa disentuh oleh iblis. Iblis memang akan berusaha, tetapi akan selalu langsung kita tolak, saudaraku. Hari ini yang paling perlu adalah engkau mengerti kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan engkau. Carilah dahulu sungguh-sungguh kebenaran itu. Carilah dahulu kerajaan Allah itu. Maka engkau akan mengalami segala sesuatu. Semua yang kau khawatirkan itu gak perlu kau khawatir lagi. Karena apa? Semuanya itu akan diberikan kepadamu secara limpah. Dan engkau tidak akan dicuri oleh iblis. Engkau tidak akan dikuasai oleh iblis. Engkau akan mengalami kemenangan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun gelombang badai yang sedang kau hadapi, kau harus percaya bahwa pertama, Tuhan ada di dalam perahumu. Tuhan selalu menyertai engkau. Kenali dia dengan baik, maka engkau tidak akan takut. Kau harus tahu dia perkasa, dia dahsyat, dia setia. Dia sangat mengasihi engkau. Dia pasti menolongmu. Dia akan berpegang pada firman-Nya. Apapun yang kau percayai, dia pasti akan lakukan. Dia akan menggenapi setiap firman, setiap janji yang dia ucapkan kepadamu. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia Bapamu. Kenali dia dan engkau tidak akan khawatir lagi. Engkau tidak akan takut. Yang kedua, kau kenali pribadimu sebagai ciptaan yang baru. Engkau punya otoritas. Tuhan berikan kepadamu otoritas, kuasa melalui Roh Kudus. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam dirimu. Tuhan tinggal dalam dirimu. Tuhan memberikan segala-galanya kepadamu. Tuhan sudah memerdekakan engkau. Engkau sekarang ini adalah ciptaan yang baru. Anak Allah, warga kerajaan sorga. Tidak dikuasai oleh iblis. Tidak dikuasai oleh kutuk. Engkau tidak dikuasai oleh kemiskinan, sakit penyakit. Engkau merdeka sepenuhnya. Kenali apa yang sudah Tuhan sediakan buat engkau. Saudaraku, itu yang kedua. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga, engkau memiliki kebenaran-kebenaran yang memerdekakanmu. Apapun yang kau percayai, ketika kau deklarasikan, kau tahu bahwa itu sudah disediakan dan engkau percayai, maka itu akan terjadi padamu. Semua kebenaran-kebenaran yang ada pada
yang tertulis pada firman Tuhan itu akan engkau miliki dan akan menjadi dasar untuk engkau berharap kepada Tuhan. Dasar untuk engkau mengklaim. Apapun yang kau percaya itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Apa yang kau percaya itu bukan hanya sekedar berharap, tetapi firman Tuhan yang kau dapatkan. Kebenaran itu menjadi modal untuk engkau berharap kepada Tuhan. Seperti Abraham mendapatkan janji Tuhan, dan itu adalah modal untuk dia berharap kepada Tuhan. Untuk mendapatkan apa yang belum kelihatan, dan itu menjadi kenyataan. Apapun yang kau dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang dijanjikan kepadamu, itu pasti akan terjadi padamu ketika engkau mengetahuinya dan mempercayainya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur hari ini engkau mengajar kami supaya kami kuat ketika kami menghadapi gelombang badai hidup Tuhan yang begitu ganas Tuhan Yesus. Hari-hari ini anak-anakmu mengalami masalah melalui COVID dan juga masalah-masalah yang lain Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah hari ini engkau menguatkan mereka. Roh Kudus tercurah atas mereka, menolong mereka Tuhan Yesus. Tuhan, engkau tolong supaya anak-anakmu bisa mengenal engkau. Supaya mengenal pribadimu yang begitu luar biasa itu. Sehingga mereka bisa mempercayai engkau. Mereka bisa mempercayakan hidup mereka ke dalam tanganmu Tuhan. Mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan takut. Tetapi mereka bisa percaya bahwa engkau pasti akan berpihak kepada mereka. Engkau pasti akan menolong mereka. Engkau akan melepaskan mereka dari semua kesesakan. Tuhan, engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh mengerti akan pribadi yang baru pada diri mereka, bahwa mereka adalah ciptaan yang baru, yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang sudah Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk mereka memahami status mereka sebagai anak Allah. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan engkau singkapkan, engkau nyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Singkapkan kepada mereka rahasia kerajaan sorga ketika mereka membaca firman-Mu, mereka mencari kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan singkapkan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan mereka, yang akan melepaskan mereka dari semua tipuan iblis, dan mereka akan memberkati mereka berlimpah-limpah sesuai dengan apa yang sudah kau sediakan bagi mereka. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus akan terus menolong anak-anak-Mu sampai mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas apa yang kau kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau mengucap syukur. Kami tahu engkau terlibat di dalamnya Tuhan Yesus. Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari tertularnya virus COVID ini Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa ini Tuhan, biarlah Bapa Engkau campur tangan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Engkau membukakan pintu-pintu yang baru kepada mereka. Engkau mengirimkan pelanggan-pelanggan rupiah-rupiah kepada laribaan mereka Bapa, untuk memelihara hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati rumah tangga mereka, berkati apapun yang dikerjakan oleh mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apapun pergumulan kesesakan anak-anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, akhirnya Bapa kami akan berpisah. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus, dan siap menerima berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang menyertai dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.